الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal imana ukhuwatan wal islama rabitatan wassolata qurbatan wazzakata tadhiran wassiyama junnatan wal hajja maghfiratan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita awali khutbah yang mulia ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang menghidupkan iman dalam hati kita, membimbing jiwa-jiwa yang lemah, dan mengizinkan kita melewati bulan Ramadan tahun 1446 Hijrah ini dengan limpahan rahmat dan keberkahan. Betapa besar karunia-Nya, dari sekian banyak hamba kita dipilih untuk menyambut hari kemenangan ini dalam keadaan sehat, beriman, dan penuh harap akan ampunan. Takbir pun bergema di seluruh penjuru pelosok negeri ini dalam suka di hari raya Idul Fitri. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang telah membimbing kita dalam setiap aspek kehidupan. Beliaulah yang mengajarkan bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menjalankan ruhani, mengajarkan ruhani untuk menunjukkan, untuk menahan hawa nafsu kita, menyucikan hati, dan menanamkan ketakwaan sebagaimana bekal Ramadan yang telah kita lalui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari yang agung ini, marilah kita meneguhkan kembali ketakwaan kita kepada Allah sebagai bukti bahwa saum Ramadan kita mempunyai tujuan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah 183. Kini Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Namun pertanyaannya, apakah kita telah berhasil mewujudkan visi Ramadan, yaitu merealisasikan ketakwaan kita? Apakah nanti di kemudian hari setelah Ramadan ini ketakwaan kita akan benar-benar tertanam untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Idul Fitri adalah momentum kemenangan karena kita telah dilatih melawan hawa nafsu dan menahan diri dari dosa. Kini kita kembali kepada fitrah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semangat memperbaiki diri. Inilah saatnya kita benar-benar berbenah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu khatib garis bawahi di sini bahwa ketakwaan sejati kita tidak berhenti pada bulan Ramadan saja, tetapi juga tercermin dalam kehidupan kita dalam bersosial. Ketakwaan juga tampak dalam cara kita memperlakukan orang tua, menjaga silaturahmi serta membangun ukhuwah di atas iman dan takwa. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, di tengah hiruk pikuk dunia modern serta modernnya teknologi digital, tradisi silaturahmi perlahan semakin memudar. Dulu kita menempuh perjalanan panjang demi sebuah pelukan dan tatapan hangat dari orang tua kita. Kini ucapan mohon maaf lahir dan batin hanya dilewatkan lewat media sosial. Padahal yang perlu kita ketahui, silaturahmi bukan sekedar ritual lebaran saja, tetapi merupakan ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita mengetahui bahwa silaturahmi adalah bisa memperpanjang usia dan memperluas rezeki. Idul Fitri adalah waktu terbaik untuk kembali menyambung rasa atau mempersambung persaudaraan yang terputus. Mari kita pada hari yang sangat mulia ini kita buka hati, kita buka pintu hati kita sebelum kita membuka pintu rumah. Mari kita ulurkan tangan meski dulu kita yang tersakiti, karena memaafkan bukan tanda lemah tetapi bukti kuatnya jiwa kita sebagai seorang yang beriman. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga pemutus silaturahmi. Juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Silaturahim bukan hanya tuntutan bagi hamba yang bertakwa, dan silaturahim bukan hanya tuntutan bagi hamba yang bertakwa dan membukakan pintu surga, tetapi juga jalan nyata menuju hidup yang penuh dengan keberkahan. Dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan
bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dilapangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Memulai silaturahim tidak harus dengan hal yang besar. Sapaan ringan, kunjungan singkat, atau bantuan kecil kepada saudara kita merupakan sebuah bentuk silaturahim apabila jika disertai dengan sebuah hadiah yang kecil. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa silaturahim itu merupakan sedekah kepada orang miskin. Dan apabila kita lakukan kepada saudara kita, dia mempunyai dua makna, yaitu merupakan sebuah sedekah dan silaturahim. Di hari yang fitri ini, mari kita hidupkan kembali hubungan-hubungan yang terputus. Mungkin ada saudara yang belum kita sapa. Jadikan Idul Fitri ini sebagai sarana untuk bersilaturahim. Salah satu amal terbesar dalam Islam sebagai bentuk wujud silaturahim adalah birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langsung menyambungnya dengan silaturahim sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah selain kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Bahkan orang tua adalah pintu tengah untuk masuk ke dalam surga, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abbabal jannah fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab awihfadhu. Ayah adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kamu mau, sia-siakanlah pintu itu. Jika kamu mau, maka jagalah pintu itu. Demikian juga dengan ibu, mendapat tempat yang paling istimewa di dalam Islam, karena memperjuangkan kita sejak lahir hingga dewasa. Rasulullah SAW menyebut ibu 3 kali lebih utama untuk dibaktikan daripada ayah kita. Sebagaimana sabdanya yang berarti, seseorang datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku jadikan untuk berbakti?" Beliau menjawab, "Ibumu." Lalu bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Lalu bertanya lagi yang keempat kalinya, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang panjang riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan juga ada 3 orang yang terjebak dalam gua karena tertutup oleh sebuah batu yang besar. Dalam doanya, salah satu pemuda itu berwasilah dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, dahulu aku memiliki kedua orang tua yang sudah renta. Aku tidak pernah mendahulukan minuman untuk siapapun sebelum keduanya, termasuk anak dan istriku. Suatu saat ketika aku pulang terlambat dan mendapati keduanya telah tidur, aku enggan membangunkan mereka dan aku pun menunggu hingga mereka terbangun untuk aku beri minum. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa aku melakukan itu hanya karena mencari ridhamu, maka bukakanlah batu." Maka
batu pun terbuka walaupun tidak sepenuhnya, dan seterusnya sebagaimana diceritakan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kisah ini mengajarkan kita bahwa berbakti kepada orang tua bukan hanya berpahala besar, tapi merupakan sebuah amalan yang sangat-sangat mempunyai keistimewaan dalam Islam. Bahkan berbakti kepada orang tua bisa menjadi wasilah kita dalam doa-doa kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Namun durhaka atau kebalikannya, bahwa durhaka kepada orang tua merupakan sebuah dosa yang sangat besar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ala uhbirukum bi akbair kabair, qalu bala ya Rasulullah, qala al israku billah wa uququl walidah. Maukah aku kabarkan pada kalian dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tuanya. Barang siapa yang telah durhaka kepada orang tuanya, maka akan membuka pintu neraka yang sebesar-besarnya. Ketahuilah bahwa para salaf dahulu memandang apabila ada seorang anak yang memandang sinis kepada kedua orang tuanya merupakan sebuah kedurhakaan. Apabila ada seorang anak yang menjawab dengan remeh kepada kedua orang tuanya, maka itu merupakan sebuah kedurhakaan. Tetapi kenyataannya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang kita hadapi pada saat ini, banyak sekali orang-orang yang membentak kedua orang tuanya. Bagaimana dengan orang yang pelit terhadap orang tuanya? Bagaimana orang yang tidak mau menyambung silaturahmi dengan orang tuanya? Bahkan bagaimana orang yang tidak mau merawat kedua orang tuanya? Maka itu semua merupakan sebuah kedurhakaan yang sangat-sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, sayangnya di akhir-akhir ini kita justru disuguhi dengan berita yang sangat memilukan. Banyak anak yang berani terhadap kedua orang tuanya. Banyak orang yang berkata kasar terhadap kedua orang tuanya. Bahkan naudzubillah min dzalik, banyak anak yang membunuh kedua orang tuanya karena permasalahan yang sepele. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita dalam firman-Nya. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala betul-betul memperingatkan kepada kita sebagai anak supaya kita tidak berkata kasar terhadap kedua orang tua kita. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membiarkan atau membentak keduanya. Hadirin yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua adalah ibadah besar, bahkan menjadi jembatan untuk menuntun kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan jalan hidup kita. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu faktor tentang kesuksesan kita. Maka wahai hadirin yang dirahmati Allah,
pada kesempatan yang sangat-sangat istimewa ini, mari kita rajut kembali hubungan kita kepada kedua orang tuaku. Wahai saudaraku, jika orang tua kita masih hidup, datangilah mereka, peluk mereka dengan kasih sayang, peluk mereka dengan rasa tulus. Sapalah dengan sapaan yang lembut, tanyakan kabar mereka, bahagiakan dengan perhatian dan cinta. Jadilah anak-anak yang berbakti kepada orang tua, yang membuat mereka tersenyum bahagia, bukan menangis dalam sepi dan duka. Sebab ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan telah kita lalui dengan harapan besar, yaitu mewujudkan ketakwaan kita, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, mari kita ingat kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan saum Ramadan selama 1 bulan penuh, tidak lain dan tidak bukan tujuannya yaitu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya mari kita rajut kembali di tengah-tengah masyarakat kita hubungan yang baik, di tengah keluarga kita silaturahim yang baik. Kalau kita masih memiliki orang tua, maka muliakan mereka, bahagiakan mereka. Jangan buat mereka menangis dalam duka. Jangan buat mereka menangis dalam kesendirian. Sambangi mereka, doakan mereka. Bagi kita yang hadir di sini, yang kedua orang tuanya sudah tiada, maka jangan henti-hentinya kita doakan mereka supaya mereka berbahagia atau masuk surga kelak bersama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di penghujung khutbah ini, marilah sejenak kita menadahkan kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita diteguhkan lagi rasa keimanan kita, supaya diteguhkan lagi ketakwaan masyarakat kita, sebagaimana harapan kita bersama. Semoga Indonesia ke depan dengan orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan rahmat dari Allah dari langit dan bumi, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mari kita berdoa bersama. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wahdina qaumana ilal haqqi wa ila siratikal mustaqim. Allahumma ansur ikhwaninal mustad'afina fi Falastin wa Khayya. Allahumma ansur ikhwananal mustad'afina fi Falastina wa Khayya. Allahumma ansur ikhwananal mustad'afina fi Falastin wa Khayya.
wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma ayyidhum binasrika warzuqhum thabata wal fathal qarib. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din wahdulil kafirina wal munafikin wahdub warazuk wafarriq jam'ahum waj'alhum kaidahum fi nuhurihim ya qawiyyun ya matin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana waj'alna minal muttaqin. Allahumma a'izzalana waliman waliwalidina wali jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma hadzal yauma yaumal mubarakah. Allahumma ij'al hadza yaumal maghfirah. Allahumma ij'al hadzal yauma yauma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.